Kamu tahu apa persamaan trader pemula, influencer saham instan dan gambler kripto musiman? Mereka menganggap pasar itu tempat membuktikan diri, tempat menunjukkan siapa yang pintar, siapa yang lebih cepat, dan siapa yang paling genius membaca pergerakan harga. Padahal Warren Buffett sudah ngasih spoiler paling penting dari awal. Investing is not a game where the smartest win, but a game where the patient survive. Intinya gini, investasi bukan tempat di mana yang pintar yang menang, tapi yang bisa bertahan. Dan ironisnya, hampir semua orang mendengarnya tapi juga mengabaikannya. Saya mau kamu tonton pembahasan ini sampai habis. Bukan hanya karena saya pengen view atau durasi, tapi karena saya ingin berbagi satu poin penting yang mungkin bakal mengubah cara kamu melihat investasi selamanya. Warren Buffett nggak kaya karena dia selalu benar. Dia kaya karena dia tidak menghancurkan dirinya sendiri ketika salah. Dengarkan itu baik-baik. Karena setelah ini, kamu akan sadar bahwa masalahmu bukan kurang pintar. Masalahmu karena kamu nggak pernah mikir jangka panjang dan kamu pengen cepat selesai. Kita akan mulai satu persatu dengan mudah. Karena di Self-Bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Bab 1. Mindset yang jarang dibahas. Kamu pernah lihat Buffett panik saat pasar merah? Tentu tidak. Bukan karena dia kebal emosi, tapi karena cara pandangnya beda total dari mayoritas investor. Buat Warren Buffett, saham itu bukan angka bergerak. Bukan juga grafik zigzag yang bikin jantung naik turun. Tapi bagi dia saham itu bisnis. Dan bisnis punya karyawan, pelanggan, aset, manajemen, dan visi jangka panjang, serta tahu cara menghasilkan uang. Buffett selalu mengulang satu prinsip yang sebenarnya sederhana, tapi hampir nggak ada yang menerapkannya, yaitu buy a wonderful business at a fair price, not a fair business at a wonderful price. Intinya gini, di dunia nyata itu berarti lebih baik beli perusahaan luar biasa kuat yang mahal dikit daripada beli sampah terdiskon yang kelihatannya murah. Sayangnya mayoritas investor atau kebanyakan dari kita mikir, yang penting untung cepat, yang penting harganya naik, yang penting murah. Dan ini lucu karena cara itu sama persis seperti orang pilih makanan lewat promo aplikasi. Yang penting promo dulu, setelah itu baru peduli rasanya. Padahal investasi bukan makanan cepat saji. Seperti yang sudah saya sering bilang, investasi itu lebih dekat seperti dengan merawat pohon. Kamu tanam, kamu tunggu, kamu rawat, kamu biarkan waktu bekerja. Bukan dicabut tiap 3 hari karena takut nggak tumbuh. Bab 2, ilusi bahwa harus selalu tepat. Salah satu alasan Warren Buffett berbeda adalah karena dia nggak berusaha benar setiap saat. Dia cuma berusaha nggak salah fatal. Sederhana tapi dalam. Kamu tahu berapa banyak keputusan investasi Buffett dalam 50 tahun terakhir? Sedikit. Karena dia tahu satu hal yang hampir semua investor tahu tapi tidak lakukan, yaitu the big money is not in the buying and the selling, it's in the waiting. Yang artinya uang besar tidak datang dari membeli dan menjual, tapi dari menunggu. Cukup beli saham dengan bisnis yang kuat dan terus menghasilkan uang kemudian tahan itu. Kamu nggak perlu benar setiap hari. Kamu cuma perlu benar beberapa kali dan salah tanpa merusak masa depan kamu. Masalahnya, investor pemula lebih sibuk cari win rate daripada cari sustainability. Mereka lebih peduli kelihatan genius daripada tetap bertahan. Padahal investing bukan ajang pembuktian. Investing itu maraton. Yang cepat di awal jarang finish. Bab 3. Contoh kasus nyata. Bayangin ada 2 orang investor. Pertama, investor A ingin cepat kaya, beli saham murah karena rekomendasi. FOMO tiap baca berita, tapi malah jual saat panik, pindah ke saham lain, dan ulangi begitu terus. 5 tahun kemudian, portofolionya naik turun kayak roller coaster, emosinya rusak, dan uangnya stagnan. Sementara, investor B, dia punya mindset Buffett. Dia hanya pilih perusahaan yang benar-benar dia ngerti, bahkan walaupun hanya ada satu perusahaan yang dia benar-benar mengerti. Dia nggak peduli pergerakan jangka pendek, tapi dia beli ketika harga masuk akal dan tahan ketika pasar panik. 5 tahun kemudian,
Walaupun hasilnya belum spektakuler, grafiknya naik stabil. Stres minim, arah jelas, beda hasil, beda mindset, dan beda hidup. Bab 4. Kenapa hampir semua orang gagal mengikuti cara Warren Buffett? Bukan karena ilmunya sulit, tapi karena emosinya tidak terlatih. Buffett bilang, "The most important skill in investing is not intelligence. It's the ability to control emotion." Skill yang paling diperlukan dalam investasi bukan kepintaran, tapi kontrol emosi. Intinya gini, kamu bisa punya analisa paling pintar, punya chart, indikator, rekomendasi premium, punya aplikasi canggih. Tapi kalau mental kamu pecah ketika harga turun 20%, kamu selesai. Karena pasar bukan melawan pintarmu, pasar melawan egomu dan menguasai tindakanmu lewat emosimu. Bab 5. Warren Buffett, beli bisnis bukan untuk dijual. Berbeda dengan kita saat membeli saham. Dalam perjalanan Warren Buffett menjadi investor, dia hanya membeli bisnis yang dia pahami kalau itu menghasilkan uang. Selama bisnis itu bisa menghasilkan uang, maka dia tidak akan pernah jual. Contohnya seperti perusahaan Coca-Cola yang dia beli tahun 1980-an. Hingga saat ini perusahaan tersebut masih menghasilkan uang dan memberikan dividen hingga triliunan dolar kepada Warren Buffett. Berbeda dengan kita. Saat sudah untung 10% langsung jual. Buffett hanya menjual sahamnya kalau bisnisnya tidak bisa menghasilkan uang lagi, kalau harganya sudah overpriced, dan kalau bisnisnya memang sudah tidak layak. Kesimpulannya, Buffett bukan kaya karena strategi kompleks. Dia kaya karena mindsetnya beda. Dia sabar saat orang lain gelisah. Dia fokus saat orang lain bingung. Dia beli bisnis, bukan harga. Dia bertahan, bukan lomba cepat kaya. Dari pembahasan saya di video ini ada satu kalimat yang bisa kamu ingat, yaitu investasi bukan tentang menang besar, tapi tentang tidak menghancurkan diri sendiri saat salah. Fokus bertahan. Kalau kamu sudah menemukan perusahaan bagus yang terus menghasilkan uang, kamu tahan itu dan biarkan terus bertumbuh. Sekarang, biar komplit nggak cuma teori, ini langkah konkret yang bisa kamu mulai saat ini juga. Pertama, pilih bisnis bukan harga sebelum kamu membeli saham. Kamu harus ingat di belakang harga saham itu ada bisnis yang sedang berjalan, ada karyawannya, ada produknya. Kalau bisnisnya tidak bisa menghasilkan uang yang besar dan banyak utangnya, ngapain dibeli? Kedua, beli saat harga masuk akal. Bukan harus paling murah, tapi rasional atau harga wajar. 3. Tahan selama bisnisnya tetap bagus dan tetap menghasilkan uang. Jangan jual hanya karena market panik. 4. Batasi kesalahan fatal. Jangan all in, jangan overconfidence. Jangan pertaruhkan seluruh uangmu dan jangan pernah menggunakan firasat atau feeling, tapi gunakan analisa dan data. 5. Biarkan waktu bekerja. Compounding atau efek bunga berbunga butuh waktu. Kalau kamu jalankan ini dengan disiplin, kamu nggak perlu jadi jenius. Kamu cuma perlu bertahan. Karena di dunia investasi tidak ada yang namanya garis finish. Yang ada hanya siapa yang bisa terus berlari. Maka dia yang menang. Sekarang saya mau tanya kamu dengan jujur. Selama ini kamu investasi karena paham bisnisnya atau cuma karena harga naik dan semua orang masuk? Tulis jawabanmu. Sekali dalam hidup coba jujur sama dirimu sendiri. Tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab sesuai kapasitas saya. Kalimat penutup, nggak usah manis. Kalau kamu pengen cepat kaya, yang ada malah kamu bakal kecewa. Kalau kamu pengen benar, kamu malah bakal kalah. Tapi kalau kamu pengen bertahan, kamu punya peluang jadi kaya. Karena di Self Bank kita mikirin uang biar terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.